Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasyida Nabila, INPM 208260013. Di sini saya mau menjelaskan sedikit dari mind map saya di blog CMH tentang sel. Oke, kita lanjut untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, sel itu merupakan unit struktural dan fungsional dari makhluk hidup, di mana sel pada hewan juga memiliki bagian-bagian yang sama, yaitu terdiri dari membran sel, sitoplasma, organel sel, dan inti sel. Oke, kita bahas pertama dari membran sel terlebih dahulu. Nah, membran sel ini secara umum dibangun oleh dua komponen utama, yaitu protein dan lemak atau lipida. Nah, membran sel di antara lainnya tuh yang pertama berfungsi sebagai barel selektif yang memisahkan sel dengan lingkungannya. Kemudian juga membran sel berfungsi sebagai transportasi. Kemudian membran sel juga berfungsi sebagai komunikasi lewat reseptor yang ada di permukaan membran sel. Oke, kemudian ada sitoplasma. Nah, pada sitoplasma juga terdiri atas plasma sel yang mengandung mikrotubul dan mikrofilamen sebagai sitoskelet dan organ sel. Biasanya juga berfungsi untuk memberi bentuk khas pada sel dan berperan dalam proses pembelahan sel, yaitu dia membentuk benang-benang gelendong yang menarik kromatid menuju kutub-kutub yang berlawanan dan dalam proses kontraksi sel maka dia dapat membelah menjadi dua sel anak. Kemudian di organel sel ini terbagi lagi atas beberapa, yaitu pertama ada retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, mitokondria, ribosom, sentriol, silia dan flagella, villi, badan mikro, dan flokula. Pertama kita bahas dulu yang inti-intinya. Pada retikulum endoplasma ini dia terdiri atas dua jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Biasanya kalau yang kasar dia banyak mengandung ribosom, sementara yang halus dia permukaannya tidak mengandung ribosom. Kemudian pada badan Golgi terbentuk dari sekumpulan kantong-kantong pipi atau sisterna, tubulus dan vesikula. Nah, sisterna dari badan Golgi ini dia membentuk pembuluh-pembuluh halus atau tubulus, biasa orang sebut tubulus. Dan dari tubulus-tubulus tersebut dilepaskan kantung-kantung kecil atau vesikula yang berisi bahan yang diperlukan sel, seperti enzim dan juga pembentuk membran sel. Kemudian ada lisosom. Nah, lisosom ini dia merupakan organ bentuk bulat yang berisi enzim-enzim yang dapat mencerna protein, karbohidrat, lemak, dan asam nukleat. Kemudian pada mitokondria dia berbentuk batang pendek atau juga bundar. Nah, biasanya organel dari mitokondria ini dia membran luar dan membran dalam. Kalau dia membran dalam, dia memperluas permukaannya dengan cara melipat-lipat bentuk krista, dan pada krista ini terdapat enzim-enzim yang berperan dalam sintesis ATP. Fungsi utama dari mitokondria ini biasanya tempat terjadinya proses respirasi sel yang berguna untuk menghasilkan ATP. Kemudian kita bahas tentang ribosom. Ribosom ini dia tersusun atas rRNA dan protein. Biasanya organel ini dapat tersebar dalam sitoplasma secara acak dan terikat pada permukaan retikulum endoplasma kasar. Kemudian sentriol. Nah, kalau sentriol ini merupakan pasangan struktur yang berbentuk silindris dan berlokasi di dekat inti sel. Organel ini juga terdapat pada sel hewan. Biasanya fungsi dari sentriol ini adalah untuk pembelahan sel. Kemudian silia dan flagella. Sidia dan flagella. Nah, silia dan flagella ini kumpulan-kumpulan sitoplasma sel yang berbentuk rambut, yang biasanya itu silia dapat bergerak, maka silia itu sering disebut rambut getar. Kemudian villi merupakan tonjolan membran sel yang berfungsi meningkatkan luas permukaan sel yang bersangkutan. Kemudian kalau badan mikro ini dia berbentuk oval, dibatasi oleh membran yang berdiameter lebih kurang dari 0,3 sampai 1,5 mikrometer. Terdapat dua jenis juga dari badan mikro tersebut, yaitu glycoxiom atau pada tumbuhan dan pereksiom yaitu pada hewan atau tumbuhan. Kemudian yang terakhir ada vakuola. Vakuola ini merupakan rongga yang terdapat dalam sel dan vakuola ini lebih kecil dibandingkan vakuola yang terdapat pada sel tumbuhan. Kemudian inti sel juga terbentuk dari membran inti dan materi inti atau kromatin dan nukleus.
Biasanya membran inti ini dia bersifat ganda dan mengandung pori-pori inti. Oke, next pembahasan selanjutnya yaitu struktur dan membran sel. Nah, pada struktur dan membran sel, yang kita tahu tuh membran sel itu berperan sebagai barrier terhadap kebanyakan molekul yang ada di sekitar sekitar sel yang bersangkutan. Nah, biasanya membran ini juga merupakan selaput yang semi permeabel yang memisahkan lingkungan sel bagian dalam dan bagian luar. Nah, biasanya membran sel ini juga tersusun atas dua komponen utama yaitu protein dan lemak atau lipid bilayer. Nah, kemudian lipid bilayer ini dia, dibentuk oleh fosfolipid yang tersusun atas dua bagian utama, yaitu bagian kepala, atau bersifat hidrofilik dan ekor, bersifat hidrofobik. Kemudian kita bahas juga pada fungsi membran sel. Nah, fungsi membran sel ini terdapat, 6 fungsi. Yang pertama, komparteminasi, kemudian interaksi antar sel, pengubahan energi, transfer informasi, penyedia enzim, dan juga tempat transfer zat dari dan ke dalam sel atau transmembran. Nah, fungsi yang pertama dari poin yang pertama atau kompartemenisasi. Kompartemenisasi ini dia membran itu sering disebut membran plasma yang merupakan suatu selaput yang membatasi suatu ruangan atau kompartemen. Nah, dengan ketalan itu, membran itu juga menyelubungi seluruh seluruh isi sel. Jadi, kompartementasi ini dia, suatu ruangan. Jadi sel itu, berfungsi juga, sebagai tempat yang membatasi ruang-ruangan, pada selaput membran sel itu. Kemudian interaksi antar sel, kalau interaksi antar sel ini pada organisme multiseluler, membran sel ini berperan dalam, proses interaksi antar sel, dari satu sel ke sel yang lainnya. Biasanya organ tubuh manusia ini tersusun atas berbagai jenis sel yang harus bekerja untuk melaksanakan fungsi keseluruhan. Kemudian pengubahan energi, kalau pengubahan energi itu dia menjadi bentuk energi lain merupakan, proses yang paling penting dalam hidup. Biasanya membran sel ini sangat berperan dalam, proses di mana sel hewan itu mampu mengubah energi kimia dari karbohidrat tersebut menjadi ATP dan dia menjadi senyawa-senyawa yang berenergi tinggi. Kemudian transfer informasi, di transfer informasi tersebut juga, eee membran ini mempunyai peran pada satu sel ke sel yang lain. Biasa di membran ini terdapat reseptor yang mampu berkombinasi, molekul tertentu dengan bentuk yang sesuai, yang di mana sel juga mempunyai membran yang memiliki reseptor yang berbeda-beda sehingga bermacam-macam, reseptor itu akan berkombinasi dengan bermacam-macam ligen. Ligen ini, molekul atau ion yang dapat berkombinasi dengan reseptor yang terdapat dalam membran. Kemudian penyediaan enzim. Banyak enzim yang merupakan bagian dari membran. Sebagai contoh ya, ada enzim sitokrom, kemudian enzim sitokrom ini juga, terlibat dalam respirasi sel yang merupakan bagian dari membran mitokondria. Kemudian tempat, transport zat dari ke dalam sel atau transmembran. Biasanya orang juga menyebutkan tuh transmembran. Nah, membran sel ini juga berfungsi sebagai barrier yang memisahkan sel dengan lingkungannya. Nah, pada transport ini dia ada 2 transport, yaitu ada transport pasif dan osmosis. Nah, kalau transport pasif ini dia proses pemindahan zat melalui satu membran ke, konsentrasi tinggi, dari konsentrasi tinggi itu dia berubah lagi menjadi konsentrasi rendah tanpa memerlukan energi. Nah, kalau dia, osmosis itu difusi air, dia melalui membran, semi permeabel atau sekitar permeabel, di mana dalam sebuah sel ini dia banyak mengandung organel dan molekul-molekul besar, dari air, eee, ke lingkungan yang akan bergerak masuk ke dalam sel. Mungkin itu aja untuk penjelasan singkat tentang sel, ini referensi yang saya dapat. Jika ada salah kata dan salah pengucapan, saya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.